MotoGP Amerika Serikat 2020 resmi dibatalkan. Nasib balapan MotoGP Amerika Serikat 2020 akhirnya terungkap. Balapan di Circuit of the Americas Austin, Amerika Serikat tersebut dipastikan batal digelar pada tahun ini. Hal itu telah diumumkan secara resmi oleh pihak anggota SOTA dalam sebuah unggahan di akun media sosial resminya. Dalam pengumuman itu, pihak pengelola menyampaikan bahwa balapan musim ini tidak bisa digelar. Perlombaan MotoGP Amerika Serikat pun dipastikan bakal digelar kembali pada tahun depan. Pada kalender MotoGP 2021, balapan di sirkuit kebanggaan masyarakat Austin itu dijadwalkan berlangsung pada 16 sampai 18 April 2021. Perlombaan balapan motor tercepat di dunia akan kembali pada tahun depan untuk Grand Prix MotoGP Amerika Serikat. Ini akan menjadi yang lebih besar dan lebih baik pada 16 sampai 18 April 2021. Acara tahun ini dari 13 hingga 15 November 2020 telah dibatalkan. Pemegang tiket akan menerima email dengan informasi lebih lanjut. Tulis pernyataan pihak pengelola SOTA. Awalnya, perlombaan di MotoGP Amerika Serikat 2020 memang harusnya ditunda sebagai imbas merebaknya pandemi virus corona. Balapan sendiri sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 3 sampai 5 April 2020. Tetapi, Dorna Sport sebagai promotor MotoGP akhirnya memutuskan menunda balapan. Tanggal baru yang ditetapkan kala itu adalah 13 sampai 15 November 2020. Tetapi, dalam jadwal baru MotoGP 2000 yang dirilis pihak Dorna, balapan GP Amerika Serikat sendiri belum turut dicantumkan. Hanya ada 13 seri balapan yang diumumkan dan seluruhnya berlangsung di Eropa. Pihak Dorna menyatakan bahwa mereka masih berjuang untuk menambah jumlah seri dengan memasukkan balapan-balapan di Asia dan Amerika dalam kalender baru. Amerika Serikat pun menjadi salah satu yang diusahakan untuk tetap digelar, meski kemungkinan besar akan berlangsung tanpa penonton karena masih tingginya kasus COVID-19 di sana. Tetapi, pihak SOTA kini telah memastikan bahwa balapan tidak akan digelar pada tahun ini. Kini, tinggal menyisakan 3 seri di Asia dan Amerika yang berstatus ditunda. Ketiga seri tersebut adalah GP Thailand, Malaysia, dan Argentina. Balapan MotoGP 2020 sendiri dijadwalkan bakal digelar pada Minggu 19 Juli 2020 mendatang. Jorge Lorenzo akui negosiasi dengan Ducati untuk MotoGP 2021. Pembalap asal Spanyol, Jorge Lorenzo mengkonfirmasi bahwa kini tengah melakukan pembicaraan dengan Ducati tentang kemungkinan kembali ke MotoGP pada musim 2021. Jorge Lorenzo rencananya akan mengganti Andrea Dovizioso jika Dovizioso menolak memperpanjang kontrak dengan Ducati. Namun, Ducati memastikan bahwa Andrea Dovizioso tetap menjadi pilihan utama tim. Saat ini tidak ada yang pasti. Mereka sedang bernegosiasi. Saya tahu mereka sedang bernegosiasi. Di mana ada asap, pasti ada api, kata Jorge Lorenzo. Ducati masih belum memastikan sosok pembalap andalan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara MotoGP. Andrea Dovizioso sendiri hingga kini belum memperpanjang kontrak dengan Ducati. Ducati memutuskan menghentikan proses negosiasi dengan pembalap mereka dan akan melakukan evaluasi dalam beberapa seri pertama MotoGP 2020. Dovizioso sendiri telah mempertimbangkan untuk keluar sejenak dari MotoGP jika negosiasi dengan Ducati tidak membuahkan hasil. Jorge Lorenzo pernah 2 musim memperkuat Ducati pada MotoGP 2017 dan 2018. Tetapi, dia kembali memilih hijrah pada 2019 dan bergabung dengan Repsol Honda. Selama bersama Honda, pemegang 3 gelar juara dunia MotoGP itu belum menemukan performa terbaik karena terkena cedera. Pria berusia 33 tahun tersebut selanjutnya memilih pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2019. Tak lama berselang, Lorenzo kembali terlibat dalam MotoGP dengan menjadi pembalap penguji Yamaha pada musim 2020. Kini, tim pabrikan Italia tersebut kembali mendekati Lorenzo karena sedang kesulitan memilih pembalap untuk MotoGP 2021.
sering meminta saran Marquez, Quartararo siap menjadi rival yang tangguh. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengaku dirinya siap menjadi rival tangguh Marc Marquez di MotoGP 2020. Quartararo memang sudah mengenal Marquez sejak masih anak-anak, mengingat ia membela Estrella Galicia baik di CEV Moto3 maupun Moto2, yakni tim besukan Emilio Alzamora yang juga manajer pribadi Marquez. Atas alasan ini, mereka sering bertukar pikiran. Uniknya, ketika menyusul Marquez ke MotoGP tahun lalu, El Diablo langsung mampu memberi perlawanan sengit. Tak hanya meraih 7 podium dan 6 pole, ia terhitung 2 kali bertarung dengan Marquez sampai lap terakhir, walau akhirnya ia harus puas finish kedua. Saya belum tahu cara mengalahkan Marc, tapi semoga saya bisa segera menemukannya. Dianggap sebagai rival utama Marc adalah pertanda baik, berarti saya dan tim bekerja dengan baik. Terlebih, saya punya hubungan yang baik dengan Marc. Di dalam trek, kami adalah rival, tapi di luar trek, kami adalah teman. Saat masuk Moto3, saya balapan untuk tim Emilio Alzamora. Saya pun sering mengobrol dengan Marc dan meminta nasihat, kata Fabio Quartararo. Di lain sisi, Quartararo mengaku bisa memahami bahwa hubungannya dengan Marquez bisa berubah suatu saat nanti. Apalagi Marquez secara pribadi telah berkata kepada Quartararo bahwa 2 kali juara CEV Moto3 itu bisa menjadi rival terberatnya pada 2020. Usai balapan di Valencia tahun lalu, Marc bilang pada saya bahwa saya bisa menjadi rival kuatnya pada 2020. Ketimbang tertekan, bagi saya itu justru semacam imbalan berkat kerja keras selama ini. Saya pun ingin bisa meletakkan diri dalam situasi itu, kata Quartararo. Sudah mengantongi pengalaman setahun di MotoGP dan kerap naik podium, Quartararo pun mengaku sangat kagum pada banyak kemampuan Marquez di lintasan. Marc mempunyai banyak kekuatan, tapi saya selalu sangat terkesan pada kemampuannya beradaptasi. Ia tetap cepat, tak peduli apakah lintasannya basah, berangin, atau sangat panas, tutup Quartararo. Rossi minta bocoran kinerja Petronas ke Franco Morbidelli. Franco Morbidelli menyatakan bahwa Valentino Rossi mulai meminta bocoran mengenai kinerja Petronas Yamaha SRT, yakni tim di mana Rossi berpeluang bertandem dengan anak didiknya di VR46 Rider Academy tersebut di MotoGP 2021. Hal ini disampaikan Morbidelli dalam sebuah wawancaranya. Dikutip dari sebuah wawancara, rider asal Italia berdarah Brasil ini pun mengaku sangat berharap Rossi bisa tetap balapan setidaknya 1 musim lagi. Saat ini, The Doctor memang tengah intensif menjalani negosiasi dengan tim prinsipal SRT, Razlan Razali, dan Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis. Jika benar-benar membela SRT tahun depan, maka Rossi dan Morbidelli akan bertandem. Morbidelli yang berkawan dan berlatih dengan Rossi sejak dirinya masih berusia 13 tahun, meyakini bahwa bertandem dengan sang 9 kali juara dunia akan menyajikan kisah indah dalam karir balapnya. Ia pun meyakinkan Rossi bahwa SRT tak jauh beda dengan monster energi Yamaha. Saya bakal sangat senang jika itu terwujud. Pasti bakal menjadi kisah yang indah dari berbagai sudut pandang. Ia bertanya pada saya bagaimana kinerja tim kami, dan saya mengatakan yang sesungguhnya. Tim saya fantastis, tak tampak seperti sebuah tim satelit karena mereka sangat spesial, kata Franco Morbidelli. Dalam wawancara yang sama, pembalap 25 tahun ini juga mengaku siap menjalani musim baru yang akan berjalan singkat namun padat dan akan dimulai di sirkuit Jerez Spanyol pada 17 sampai 19 Juli mendatang. Setiap balapan akan semakin penting dan akan ada beban yang bertambah. Tapi saya tak boleh terjebak pada ketegangan. Saya akan membutuhkan baik-baik mengkombinasikan resiko, konsentrasi, dan kepala dingin. Saya belum pernah sukses memperebutkan hasil penting selama 2 tahun terakhir. Jadi, melakukan strategi menyerang sedikit bisa membantu saya mendapatkan sensasi yang Anda rasakan ketika memperebutkan hasil besar, tutup Franco Morbidelli.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.